dengan kerang tua, boleh nggak? Jangan diahong. Tiga institusi ini harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. Saudara-saudara, selamat pagi. Sekarang kita tiba di gedung kepolisian. Masa yang belum terima atas lambatnya penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Resort Manggarai Barat atas dugaan penipuan dan pemalsuan surat yang berakibat merugikan pemilik tanah, sempat geruduk Mapolres. Slogan presisi yang menjadi semboyan baru dari kepolisian bisa saja tercoreng. Masyarakat yang merupakan keluarga ahli waris merasa ada intimidasi penguasa terhadap pihak kepolisian, untuk ikut campur dalam penyelidikan. Ini, dia mengukur tangan politisi. Ini kan tetap aman, Pak. Dan tunjukkan, jangan larang lagi. Tidak bisa, Bapak itu. Jangan begitu. Masa saat itu membawa tetua adat untuk melakukan ritual adat, yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan spiritual bagi pihak kepolisian berani dalam mengambil sikap atas tegak lurusnya hukum. Deka akor lata tako. Deka imbis temonipi. Tetua adat memberikan tuak yang menyimbolkan kekuatan baru bagi kepolisian saat menyelesaikan tugasnya. Mendukung kepolisian. Siapapun yang melakukan tekanan, baik itu camat, baik itu kepala desa, lurah, bupati, gubernur, presiden sekalipun harus tunduk pada hukum. Karena itu saya minta Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, dengarlah seruan hati kami. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, Bapak Presiden yang sudah mencanangkan memberantas para mafia tanah. Karena pekerjaan para mafia tanah akan merusak tatanan keadilan di Republik ini. Akan hilangnya hak-hak rakyat, mengabaikan budaya, mengabaikan institusi, melindungi para oligarki, kejahatan-kejahatan. Karena itu pemberantasan mafia tanah harus segera dilaksanakan. Karena itu Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan semua institusi lain, kami minta tolong Bapak Menteri, tolong Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, kembalikan hak kami. Karena tanah itu menjadi sumber hidup kami. Karena tanah itu menjadi harapan hidup kami. Karena tanah itu adalah harapan anak cucu kami. Kalau sampai hari ini ada pihak yang mengklaimnya, bahkan membangun sesuatu di atasnya tanpa prosedur, itu adalah kejahatan. Karena itu saudara, kita semua yang hadir di sini memohon dengan sangat kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, dan semua aparat lain yang terkait dengan itu. Bapak pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, jangan nonton dan diam. Kami sudah capek, sudah sekian tahun kami menderita. Bahkan persoalan ini sudah diproses di Kapolda, sudah mau menetapkan tersangkanya, tapi lagi-lagi dikhianati. Kalau tidak percaya, buka file itu di Kupang sana. Karena itu saudara-saudara, harapan kami yang lebih dekat dengan kami di sini adalah kepolisian Manggarai. Bapak-bapak Polres yang kami hormati, kalau suara saya agak keras, tapi hati saya lembut. Saya mencintai institusi, saya menghargai institusi.
saya turut serta juga dalam peletakan batu pertama dalam proses untuk dibangunnya polisian ini. Hanya itu, Bapak Bucelo. Stefanus Herzon, mantan anggota DPRD ini menyuarakan agar polisi mengambil sikap tegas. Bila masih mencela-mencela, ia berjanji akan membawa massa lebih besar lagi. Massa yang hadir sekitar 350-an itu menyaksikan ritual adat yang juga bertujuan untuk agar polisi tidak bermain-main dalam mengungkap kasus ini. AKBP Ari Satmoko selaku Kapolres Manggarai Barat menyebutkan bahwa menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, namun dirinya menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari manapun terhadap kasus ini. Kita masih memeriksa para saksi sejumlah 16 orang, mohon bersabar, kita tunggu saksi ahli terhadap kasus ini, pungkasnya. Kepolisian seperti apa? Tindakan kepolisian Tindakan setelah kepolisian. unjuk rasa ini. Ya, menyampaikan aspirasi itu kan sah-sah saja, boleh. Yang penting dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu kepentingan umum, itu boleh, sah-sah saja ya. Kalau terkait dengan aspirasi, seperti rekan-rekan ketahui bahwa yang dilaporkan itu adalah LP tahun 2022 ya. Iya. Bahkan sebelum saya di sini juga LP itu sudah berjalan. Nah, upaya yang kita sudah lakukan tentu saja melakukan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi sampai saat ini sekitar 16 ya, mungkin bisa bertambah lagi. Dan upaya kita untuk membuat terang peristiwa ini, apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan, nah, ini masih berjalan ini. Iya. Ya, harapannya kita bisa segera memastikan, tetapi tentu saja yang bisa kami pastikan adalah bahwa semuanya berjalan objektif, faktual, sesuai dengan temuan fakta-fakta di lapangan. Ya, ada beberapa informasi yang kita terima terkait berita miring bahwa keterlibatan Polres Manggarai Barat dengan mafia tanah. Nah, itu sisa saya pastikan itu jauh panggang dari api lah ya. Oke, Pak Kapolres, dari 16 saksi ini, itu dari pihak mana saja yang sudah dimintai keterangan? Ada datanya kah? Ya, dari beberapa pihak yang dirasa relevan dengan kejadian itu. Nanti itu bisa jadi bertambah lagi. Oke. Pak, ini kan sudah dari tahun lalu laporan kita di terus ada 16 saksi yang diperiksa. Sejauh ini apa kendala yang ada oleh Polres dalam mengumpulkan bukti-bukti? Sementara tanda tangan palsu itu yang diduga dibuat sejak tahun 2019 sudah ada. Kira-kira apa? Nah, itu kan perlu, ibarat kita main puzzle ya. Kita gambar besarnya harus kita kumpulkan, kita susun dari kepingan-kepingan kecil-kecil. Dalam penanganan suatu perkara tidak diduga tindak pidana. Nah, ini kan ada, apakah ada perbuatan melawan hukumnya, apakah ada dampak dari perbuatan tersebut. Nah, ini yang kita masih harus kaji lagi. Ya, kira-kira apa nih dampak dari perbuatan tersebut apa? Terus yang melakukan siapa? Kan kalau kita lihat itu sudah ini ya, sudah meninggal ya pelakunya. Iya, Lalu Pak, sejak tahun 2021 itu kan ada mediasi di Polda. 2021, oke. Di Polda dan akan ada proses untuk penetapan tersangka. Ya. Karena dari pihak Suwandi ini melaporkan ke Polda NTT. Nah, Itu sejauh ini dari Polres sudah berkoordinasi dengan pihak Polda menyikapi ada kesepakatan antara pihak Lingkungan Hidup dan Suwandi ini. itu 2021 ya. Ya. Kita fokus ke pelaporan yang kami terima saja di 2022 ya. Ada apa? Tapi ke depan kalau memang perlu koordinasi, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira ke depan ini Pak Kapolres, apakah ada potensi ada penetapan tersangka? Ya, namanya potensi nanti kita kaji lagi ya. Kita juga seperti tadi saya bilang, kita harus memastikan lagi fakta-fakta temuannya seperti apa. Yang jelas faktual dan objektif, itu yang bisa saya pastikan. Tidak ada intervensi, tidak ada aspek subjektivitas, karena kita juga kita juga menghormati asas
equality before the law. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tanah Kapolres. sengketa itu memiliki potensi keindahan pemandangan laut yang indah sekali, inilah menjadi objek rebutan para mafia tanah di wilayah Labuan Bajo. Akankah Kapolresta berani menetapkan tersangka atas kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yang sudah terang benderang? Ataukah masa yang akan bertindak sendiri dalam menyelesaikan sengketa ini? Kita simak saja. Apa? Polda pun ditipu. Sebenarnya kasus ini sudah berjalan penyidikan, tapi karena permohonan maka diselesaikan secara keluarga. Di atas materai pun kesepakatan itu sudah dilakukan. Ini yang menurut saya ini sudah melukai perasaan bukan saja masyarakat, tetapi institusi Polri ditipu oleh manusia-manusia seperti itu. Seperti apa sih orang yang berdiri di belakang mereka ini sehingga institusi bisa dibohongi? Itu satu. Yang kedua, berkait dengan perbuatan ini, tahun 2014 15 itu ada mediasi, Pak, di kantor camat. Saya hadir menonton, memantau di bawah pimpinan Camat Komodo, Pak Abdul Nur, memediasi para pihak yang sengketa antara keluarga Ibrahim Hanta dengan Niko Naput. Deadlock, tidak ada kesepakatan, sehingga apa yang diharapkan oleh BPN pada saat itu belum bisa untuk diproses. Sanggah dari keluarga Nadi Ibrahim sudah dilakukan ke BPN, mestinya itu gantung. Tetapi jeda waktu 2017 tiba-tiba surat ini dibuat oleh oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu. Ya, kalau profesionalisme dalam pembuatan surat, saya pikir itu diragukan. Karena apa? Tanah yang disengketakan bukan tanah pribadi satu orang, tetapi ahli waris. Mestinya yang hadir dalam kesepakatan 3 ahli waris atau diwakili atau ada surat kuasa, seperti surat kuasa yang dimiliki oleh Pak Niko Naput kepada. Dan yang mendasar adalah segera polisi segera menetapkan tersangka, bahwa ada prosedur SOP dari proses penegakan hukum. Kita beri apresiasi kepada kepolisian. Diskusi tadi di dalam cukup alot karena, tapi saya melihat bahwa pengetahuan tentang objek kasus ini belum sepenuhnya, belum sempurna pihak Polres Manggarai Barat menggali, sehingga saya pikir Kapolres diberi waktu untuk segera, karena ada beberapa perdebatan di dalam tadi berkaitan dengan objek permasalahan, bahwa mereka juga baru tahu bahwa pernah terlapor, kasusnya pernah terlapor di Polda, sehingga orang kaget. Setelah penyidik berjalan di Polda, lalu ada semacam permohonan untuk restoratif justice, jadi jalur keluarga. Nah, akhirnya kemudian itu disepakati, dan kesepakatan itu sudah ada tertulis dan materai. Nah, kemudian itu pihak terlapor mengingkari kembali. Saya menggarisbawahi bahwa ini bukan membohongi pihak keluarga korban, tetapi institusi Polri pun dibohongi. Apa kata Kapolres tadi? Waktu dia tahu tentang bahwa ini pernah dilaporkan ke Polda, apa tanggapan dia? Dia kaget, makanya dia minta berarti disertakan penyidik di sana nanti untuk gelar perkara di Labuan Bajo, yang menghadirkan Propam, terus reskrim di reskrim dari Polda, terus kemudian dari Propam, dari mana yang lain tadi, ahli hukum akan dihadirkan di sini, sehingga mereka
tidak ragu menetapkan tersangka. Karena ada dasar-dasar. Saya tadi memberi apresiasi, yang penting ada pemenuhan seluruh dokumen-dokumen itu, data-data terkait dengan perbuatan yang diduga sebagai dokumen palsu, kesepakatan palsu, maka pihak kepolisian kami minta tadi untuk sedetail mungkin untuk menemukan bukti-bukti dan saksi yang ada. Awak media Gatra Dewata melaporkan.